aku Safira Wiyajiga dengan NIM 64240516. Di sini aku akan memberikan contoh perhitungan anggaran produksi rencana penjualan pada PT BMW Indonesia tahun 2025 dengan menggunakan data pada tabel berikut. Nah, untuk tahunnya ini kan 2025. Nah, untuk bulannya dari Januari 2025 hingga dengan Desember 2025. Untuk rencana penjualannya ada di angka di bulan Januari 2025 ada di angka 241, di bulan Februari 350, di bulan Maret ada 337, di bulan April 328, di bulan Mei ada 240, bulan Juni ada 150, di bulan Juli ada 123. Nah, untuk di bulan Agustus ada 324, di bulan September ada 143, di bulan Oktober 235. Nah, untuk di bulan November 338, di bulan Desember 380. Dengan total seluruh rencana penjualan ada di 3.189. Nah, untuk nilai persediaan akhir itu kita dari mana? Kita dari perkiraan aja, aku perkirakan untuk di angka 250. Nah, untuk persediaan awal juga aku perkirakan ada di bawah dari persediaan akhir, yaitu aku kira-kirakan dengan angka 200. Nah, untuk kebutuhan unit kita cari dari mana? Dari hasil rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, maka hasilnya 3.439. Nah, selanjutnya ada di rencana total produksi. Itu dari mana? Itu dari si kebutuhan unit ini dikurang dengan persediaan awal, maka hasilnya 3.239. Selanjutnya ada pengalokasian. Nah, pengalokasian itu dari mana dapatnya? Dari si rencana total produksi dibagi dengan 12, yaitu 12 itu dari mana? Dari jumlah si bulan, dari Januari sampai dengan Desember. Maka hasilnya 269,91667. Itu aku bulatkan menjadi 240. Mengapa 240? Aku bulatkan untuk angka segitu agar bisa mendapatkan nilai pengurangan. Nah, untuk pengurangan ini, kekurangan ini itu dapatnya dari mana? Kita kalikan dari hasil yang aku bulatkan tadi, 240 dikalikan dengan 12 sesuai dengan si bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Maka hasilnya 2880. Nah, untuk selisih itu dari mana? Selisih itu dari hasil si 3239 dikurang dengan 240. Terus dibagi dengan 7, maka hasilnya 51. Nah, 51 itu kita masukkan di mana? Kita masukkan di bulan-bulan yang rencana penjualnya itu di angka yang agak besar ya. Nah, di sini kan di bulan Januari, Februari, Maret, April dan Agustus, November dan Desember itu bulan-bulan yang aku taruh selisihnya. Nah, contoh, untuk bulan-bulan yang rencana penjualannya lebih kecil, itu di rencana produksinya itu 240. Nah, untuk bulan-bulan yang besar ada di Januari, Februari, Maret, April, Agustus, November, dan Desember. Ada 7 bulan yang aku besar. Maksudnya yang jumlah rencana penjualannya besar. Jadi aku masukkan selisihnya di bulan-bulan yang penjumlahannya besar. Maka jadi yang bulan-bulannya besar, yang rencana penjualannya nilainya besar, aku tambahkan dengan angka selisih. Yang tadinya 240 ditambah dengan 51, maka hasilnya 291 di bulan-bulan yang angkanya besar. Nah, untuk di bulan-bulan yang angkanya lebih kecil itu diisi dengan rencana produksi diisi dengan 240, seperti di bulan Mei, Juni, Juli, dan September, Oktober. Nah, untuk rencana produksi penjumlahannya ada di totalnya 3.237. Next, kita ke sini. Nah, bulannya Januari 2005 sampai dengan Desember 2025. Rencana penjualannya masih sama menggunakan data di atas. Untuk persediaan akhirnya kita ambil dari sini ya. Udah sama. Terus untuk total persediaannya itu dari mana? Ntar dulu, tunggu ya. Untuk persediaan awalnya itu kita juga ambil dari sini. Nah, untuk rencana produksinya kan kita udah ada nih 2.291. Nah, untuk total persediaannya itu dari mana?
Total persediaan itu dari persediaan awal ditambah dengan rencana produksi, maka hasilnya 491. Nah, untuk persediaan akhir itu kita bisa dapat dari total persediaan, yaitu 491 dikurang dengan 241, maka hasilnya 250. Begitu juga seterusnya ke bawah, kita carinya begitu ya. Nah, untuk intinya total persediaan itu mendapatkan nilainya dari persediaan awal ditambah dengan rencana produksi. Nah, untuk persediaan akhir nilainya itu dapat dari total persediaan dikurang dengan rencana penjualan. Ini semua aku menggunakan rumus ya. Tuh. Tinggal diikutin aja ya guys. Nah, untuk rencana penjualannya itu ada di angka totalnya 3.189. Nah, untuk persediaan akhirnya ada di angka 2.945. Nah, untuk di total persediaan jumlahnya ada 6.134. Untuk persediaan awalnya jumlahnya 2.897. Maka di rencana produksi masih sama 3.237. Nah, ini harus sama ya dengan yang ini. Terus yang ini juga harus sama dengan yang ini. Next, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh perhitungan anggaran tenaga kerja langsung pada PT BMW Indonesia. Nah, untuk bulannya kita masih sama di bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Nah, untuk produksi unitnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari untuk si produksi unitnya kita ambil dari rencana produksi, yaitu yang ini ya guys, yang 291 sampai yang 240 ini. Nah, seperti ini ya. Nah, udah dimasukin data produksi unitnya, terus lanjut ke jam kerja per unit LDH. Itu adalah jam kerja per unit di PT BMW Indonesia, itu aku berikan 45. Nah, untuk total jam kerjanya itu sekitar 13,95. Itu dari mana? Itu dari si produksi unit dikalikan dengan jam kerja. Maka hasilnya 13,95. Terus next ada UMR Jakarta 2025, itu ada di angka 5.396.761 rupiah. Nah, untuk mencari jam kerja per bulannya itu bagaimana? Kita harus menentukan ini dulu nih, menggunakan tabel yang ada di sini. Tentukan jam kerja per bulan. Nah, untuk jam kerja per harinya itu ada di angka 8. Nah, jam kerja per hari itu 8 jam ya. Nah, hari kerja atau per minggunya kan ada 5. Jadi minggu dalam 1 tahun itu maksudnya minggu dalam 1 tahun jamnya itu ada 52. Nah, total jam kerja dalam 1 tahun yaitu tinggal dikalikan aja nih, 8 dikalikan 5 dan dikalikan 52. Maka hasilnya 2080. Nah, untuk mencari rata-rata jam kerja per bulan itu bagaimana? Itu dari 2080 dibagi dengan 12, maka hasilnya 173. Maka jam kerja per bulannya adalah 173. Nah, untuk upah per jamnya kita lanjut, yaitu dapat dari si UMR Jakarta 2025 ini, yaitu 5.396,761 rupiah dibagi dengan jam kerjanya yaitu 173. Maka hasilnya 31,135 rupiah. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Itu dapat dari hasil total jam kerja dikalikan dengan si upah per jamnya. Itu tinggal kita kalikan. Ini kalau misalnya ini dikalikan 13,95 dikalikan dengan 31,135, maka hasilnya 407.714.915 rupiah. Nah, untuk 407.714.915 rupiah itu untuk di bulan-bulan yang tinggi nilainya, seperti pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, Agustus, November, dan Desember. Nah, untuk di bulan-bulan yang nilainya lebih rendah itu ada di angka 336 juta
Rp4.259.724 ada di bulan Mei, Juni, Juli, September, dan Oktober. Nah, untuk si biaya tenaga kerja langsung ini jumlahnya totalnya ada di 4.353.303.025 rupiah. Sekian dari video aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.